Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ali Rahmatullah, NIM 183141134. Di sini saya akan membahas tentang khoda dan khodar. Yaitu pengertian khoda secara bahasa ialah ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran, bahkan sifat. Sedangkan menurut istilah yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tercatat di Lauh Al-Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Kemudian khodar atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Menurut istilah, ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat maha kuasa atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Jadi iman kepada khoda dan khodar yaitu suatu kepercayaan atau keyakinan di mana diyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya, termasuk segala sesuatu yang meliputi semua kejadian yang menimpa makhluknya. Yaitu dalil-dalil tentang khoda dan khodar terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 39. Artinya, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang berlaku. Kemudian Quran surat Al-Qamar ayat 49, artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Kemudian dari hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam takdir dan fungsi beriman kepada khodo dan khodar. Nah, takdir dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada takdir mubrom. Takdir ini takdir yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala yang sudah tidak bisa diubah melalui berbagai cara. Contohnya tentang dilahirkannya manusia di beberapa keluarga. Jadi kita tidak bisa memilih di mana dan siapa orang yang akan melahirkan manusia atau kita. Jadi memang sudah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, takdir mualak. Takdir ini bisa diubah oleh manusia menggunakan usaha dan ikhtiar dari manusia tersebut. Contohnya saat manusia mengalami kemiskinan. Nah, kalau semisal manusia ini ingin hidupnya enak, ingin hidupnya bahagia, ingin hidupnya tercukupi, maka ikhtiar dan usaha inilah yang dapat merubah takdir manusia tersebut. Adapun fungsi ketika kita beriman kepada khodo dan khodar. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendidik manusia agar senantiasa berusaha dan berikhtiar. Yang ketiga, mendidik manusia untuk senantiasa sabar dan tawakal. Yang keempat, mendidik manusia agar tidak bersikap sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri beriman kepada khodo dan khodar. Adapun ciri-cirinya, yang pertama yaitu adalah semua yang terjadi pada dirinya selalu diterima, yaitu adapun yang terjadi nasib baik ataupun nasib yang buruk. Kemudian yang kedua, bersabar ketika mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, apabila dibacakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, hatinya selalu bergetar. Contohnya ketika mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya ada tidak mengeluh dan putus asa. Kelima, tidak takabur dan sombong. Keenam, selalu optimis. Ketujuh, tawakal dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedelapan, tidak meminta pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun hikmah beriman kepada khodo dan khodar. Yang pertama, melatih diri untuk lebih bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, melatih seseorang menjadi orang yang giat dalam berusaha, optimis dan tidak cepat putus asa. Keempat, menghindarkan dari sifat sombong. Dan kelima, menenangkan jiwa.
Sekian, terima kasih.